Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirojudin dari kelas A11 ya. Mencoba ingin menjelaskan tentang identitas digital. Seperti apa identitas digital? Yuk, mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membagi part-partnya menjadi intro, pengertian identitas digital, media sosial dan diri kita, keaslian diri di dunia maya, serta membangun identitas. Ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita ke intro dulu. Oke, identitas digital itu apa sih ya kira-kira teman-teman? Ya. Kalau menurut saya identitas digital itu ya, yaitu representasi diri kita di dunia maya. Ya, aktualisasi diri kita di dunia maya. Gitu ya. Di era media sosial seperti sekarang ya, penting untuk memahami bagaimana kita melihat dan berinteraksi. Selanjutnya mari kita eksplorasi cara menjaga keaslian diri di dunia yang penuh dengan informasi dan pengaruh ya. Jadi karakter orang itu ternyata tidak melulu seperti yang kita lihat di dunia nyata ya. Kadang di dunia maya itu berbeda ya. Dari mulai tampilan, ya, sikap dan lain-lain. Oke. Itu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu apa sih pengertian identitas digital ya? Identitas digital yaitu mencakup semua informasi yang ada tentang kita di internet ya. Baik baik data gitu ya, baik aktivitas ya, baik itu apapun yang kita lakukan ketika berselancar di dunia maya gitu, pasti itu akan terekam jelas di di server yang ada di internet itu ya. Ini termasuk profil media sosial yang tadi saya bahas ya. Jadi di media sosial itu kadang mencantumkan data diri ya. Dari mulai picture kita, fisik kita, dari mulai apapun yang menjadi identitas diri kita itu akan terekam. Selanjutnya komentar dan interaksi ya. Jadi kata bahasa politik yang sekarang itu ada rekam digitalnya. Jadi memahami komponen ini membantu kita bisa mengelola identitas digital kita. Berikutnya media sosial dan diri kita ya. Media sosial itu memungkinkan kita untuk berkoneksi dan berbagi ya. Dengan media sosial kita bisa berdiskusi, kita bisa mengeluarkan unek-unek kita bisa mengeluarkan explore dari diri kita, kemampuan kita itu bisa diaktualisasikan di media sosial. Yaitu bentuk kemarahan, bentuk kesenangan, bentuk apapun yang dari diri kita rasakan itu bisa diungkapkan di media sosial. Namun, ini juga dapat mempengaruhi persepsi orang lain tentang kita ya. Jadi, orang tuh taunya kita alim, orang pendiam dan lain-lain. Ternyata ketika di dunia maya, orang tersebut malah aktif gitu ya, malah senang berkomentar, senang bercanda dan lain-lain. Jadi, anggapan dari orang lain terhadap kita itu bisa berbeda ketika di dunia maya. Selanjutnya penting untuk bijaksana dalam berbagi informasi dan menjaga privasi ya. Jadi enggak semuanya loh ternyata teman-teman yang harus kita umbar gitu, yang harus kita perlihatkan kepada orang lain ya. Kadang penting juga untuk menjaga kepribadian kita, kerahasiaan kita. Jadi kalau semuanya itu di publik semua, nanti orang-orang itu bisa mendikte lah tanda kutipnya ya. Kita bisa didikte oleh orang lain. Jadi awas ya teman-teman, jangan semuanya itu dipublik ya, dipublikasi. Harus ada batasan-batasan tertentu agar kita tidak terjerembab di dalam aktivitas dunia maya. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu keaslian di era digital ya. Keaslian di era digital ini seperti apa teman-teman ya? Menjaga keaslian di dunia maya adalah tantangan.
Ya, kita harus menyeimbangkan antara antara menampilkan diri yang sebenarnya dan beradaptasi dengan ekspektasi sosial. Ya, jadi apa namanya ya? Seperti yang awal-awal saya bilang ya, bahwasanya ya kepribadian dan karakter kita itu kadang bisa berubah-ubah di manakala kita ini berinteraksi di dunia maya. Karena beda sangat jelas ya, beda ya dengan interaksi di dunia nyata yang berhadap-hadapan, bertemu secara langsung dengan ya dengan apa yang kita laksanakan atau kita lakukan di dunia maya. Kenapa berbeda? Karena kalau kita langsung itu responnya juga bisa langsung dan bisa secara fisik gitu ya. Tapi ketika di dunia maya ya seolah-olah kita itu nggak ada batasan. Kalau kita nggak bisa mengeremnya, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, seolah-olah itu kita itu bisa meluapkan apapun yang ada di pikiran kita, baik entah itu positif atau negatif. Ya, nanti yang jadi masalah itu nanti kita kalau meluapkan secara negatif itu yang jadi bumerang bagi kita ya. Yang niatnya menyerang orang lain justru nanti bisa jadi serangan itu akan berbalik kepada kita. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari identitas digital ya. Manakala kita memposting dan mengisi biodata di digital, di media sosial ya, nanti itu ya, akan ada dampaknya ya. Kehadiran online yang buruk dapat mengakibatkan konsekuensi serius ya, termasuk kehilangan kesempatan kerja. Penting untuk memahami bagaimana jejak digital kita dapat memengaruhi masa depan kita. Jadi kalau kita asal-asalan ya kita berselancar ya, yang hate speech ya, ada komentar menyudutkan gitu ya, komentar yang jelek gitu ya, itu nanti bisa jadi pertimbangan oleh orang lain atau instansi tertentu ya, bahwasanya orang tersebut ini nanti bisa jadi tidak diterima ya di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di dunia sosial juga ya, bisa bisa nanti bisa dapat pertimbangkan. Karena apa ya? Secara interaksi dunia maya aja sudah begitu sikapnya. Apalagi nanti ketika ketika tatap muka langsung atau kerja secara langsung gitu ya, nanti bisa jadi pertimbangannya itu orang ini akan berdampak buruk bagi instansi kita gitu. Seperti itu ya. Maka dari itu bukan sebenarnya bukan untuk menutupi, tapi lebih ke kehati-hatian ya. Kalau kita mengumbar keburukan kita di muka umum, itu bisa jadi nanti nilai minus bagi diri kita. Untuk itu membangun identitas positif itu sangat penting ya. Kenapa? Ya, untuk menciptakan identitas digital yang positif ya, kita perlu berfokus pada konten yang membangun ya. Nah, kalau kita membuat konten ataupun mengomentari konten orang lain ya, usahakan kita nggak boleh menyudutkan apalagi ya mengekspresikan diri kita ini di pihak yang buruk gitu ya. Usahakan apapun yang kita lakukan di dunia maya ini sifatnya bisa membangun, menyemangati, bahkan berperan positif bagi orang lain gitu ya. Karena apa? Ini termasuk berbagi pencapaian, pengalaman positif dan berinteraksi dengan cara yang konstruktif gitu ya. Ya, oke teman-teman, mari kita lebih bijak lagi untuk berselancar di dunia maya, baik itu media sosial maupun di konten-konten yang lain gitu ya. Oke, itu saja teman-teman penjelasan dari saya mengenai identitas digital. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.